mengenai cara kerja praktikumnya seperti apa. Tetapi untuk perhitungannya itu sama aja seperti yang lainnya. Kalau keanekaragaman pasti sama perhitungannya seperti itu. Jadi mungkin kalian karena sudah banyak berlatih berlatih menghitung, sudah banyak tuh nulis-nulis tuh menghitung, artinya kami anggap kalian sudah bisa dalam menghitung keanekaragaman. Nah, selanjutnya mungkin yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya kalian agar selalu bisa memahami cara kerja dari tiap topik praktikumnya itu. Karena kalau kalian salah di cara kerja, itu otomatis kalian tidak akan dapat eh, dapat data yang valid atau yang akurat. Karena kesalahan dalam praktikum itu pasti akan terjadi. Makanya dari kalian ini cara kerjanya itu harus benar-benar dipahami seperti itu. Mungkin di sini akan dijelaskan mengenai cara kerja insekta malam dulu dari Maulida, silakan. Ya, terima kasih Kakak Supit. Kita langsung aja lah ke topik insekta siang atau malam. Jadi, yang pertama itu topiknya itu tentang kemelimpahan dan keanekaragaman insekta malam. Keanekaragaman berarti yang disampaikan Kak Supit tadi sampai mimpi-mimpi. Nah, untuk tujuannya untuk mengetahui kemelimpahan, keanekaragaman, jenis dan jumlah insekta siang atau malam. Oke, untuk alat bahan, alatnya yaitu leg trap. Setelah itu parameter nanti menyesuaikan di lapangan nanti parameter apa aja yang digunakan. Setelah itu ada karet gelang, ada karet ban, ada lakban, lampu warna yang ada empat loh, merah, kuning, hijau, dan biru. Suara kakak masih jelas loh? Jelas Kak. Oke, kakak lanjutkan lah. Setelah itu alat selanjutnya yaitu stop kontak dan gelas pop ice, atau kita ganti itu loh, kan jadi plastik. Oh, plastik kan es. Kan jadi lah itu gelas pop ice tuh. Plastik es. Belum? Plastik. Oke. Tadi gelas pop ice kada jadilah. Diganti jadi plastik gula. Tapi pakai gelas tutup atas. Tutup atas itu pakai lah. Tapi itu tetap pakai gelas pop ice atau gelas yang lain? Gelas pop es karena pakai. Oke, jadi gelas pop ice jadi gelas pop ice tadi tetap dibuat untuk alat. Gelas pop ice, plastik gula lah tadi. Setelah itu air sabun, kain kasa. Nah, itulah untuk alat, topik, dan tujuan. Ada yang ingin ditanyakan dulu lah. Mengerti lah sudah tentang alatnya. Rina Rahmawati mengerti? Rina mengerti lah alat bahan, topik, dan tujuannya? Inggi Kak, mengerti. Oke. Ada berapa tadi alatnya, Pak Hira? Ada Kak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 Kak. Terima kasih. Apa aja itu Tania? Alatnya tadi Kak, suara Pian putus-putus. Tania, apa aja alatnya apa tadi? aja alatnya? Inggi Kak. Oke, Alatnya jangan. tadi. Inggi izin menjawab.
Alatnya tadi itu ada light trap, karet gelang, karet ban, stop kontak, gelas pop ice, plastik gula, terus larutan sabun, kasa, dan parameter, Kak. Sama lampu. Anang, Oke, thank you Tania. Inggih, Kak. apa kabar Anang? Sakit Kak ini, sakit. Sakit apa kau, Sehat Anang? ya. Sehat ya, alhamdulillah. Oh sehat. Tadi sehat. katanya sakit. Sakit apa kau? Nggak Sendirian konsisten Kak. kau ya? Oh, itu sakit hati namanya kau. Itu kakak Supit mau bertanya. Mau tanya aku Nang. Ya, apa Kak? Light trap itu gasan apa Nang? Untuk gasan Kak, menjerat serangganya. Kenapa tadi Nang? Perangkap untuk serangganya Kak. Insekta malam. Ya serangganya kira-kira masuk kemana itu? Biasanya masuk ke dalamnya Kak. Memang serangga malam ini sangat sensitif terhadap cahaya yang diberikan oleh sinar lampu tadi. Kalau cahaya matahari gak ada. Itu insekta siang larinya Kak nanti. Kalau cahaya ilahi insekta apa Nang? Iya Kak. Nanti Kak, azab kubur malah larinya. Bisa. Iya, makasih Anang tadi sudah bagus jawabannya. Jadi kalau light trap itu memang sebagai perangkap serangga untuk yang memang kita biasanya efektif pada malam hari. Tapi karena apakah lebih efektif malam atau siang itu nanti kita lihat saat kita melakukan penelitian atau melakukan pengamatannya seperti itu. Lanjut Kak mau. Oke, terima kasih Supit Anang. Nah, jadi akan tak bertakun lagi. Nah, light trap tuh terdiri dari apa aja? Ada lo kemarin Buan Pian? Mbak alatnya di lab. Dodi, apa aja light trap tuh? Komponennya lo Dodi? Ada tuh Kak, apa corong tuh Kak? Apa namanya ya? Corong, kayu, kemudian karet. Bagaimana tuh lah? Kayak baut gitu nah Kak. Yang belum dirangkai. Apalagi Dot? Ada lagi lah? Tadi corong, kayu, karet. Kemarin itu aja Bang Kai. Apa lagi ya? Lampu Kak, lampu, kabel. Ya gerang. Seng Kak, seng. Ada lagi lo Dodi?
Biola ulun ingatnya itu Jaka. Seng, corong, lampu, kabel, karet, tua. Oke. Thank you. Elsa, ulangi Bang Elsa. Yang Jardodi tadi. Ini Kak, ada corong, terus seng, kayak bau lampu Kak. Lanjut Elsa, apalagi? Elsa, apalagi? Ada baut, corong, kayu, seng. Udah Kak. Sudah berarti itu aja lah. Itu aja Ada Kak. Dari Elsa. kabel, Kak. Ada kabel sama karet ban. Oke. Nah, jadi itulah alat light trap tadi. Jadi diingati jangan sampai tertinggal-tinggal atau kurang alatnya. Nanti susah untuk merangkap insektanya. Buan Pian sudah bisa lah menggunakan light trap-nya. Ya merakitnya kayak itu nah. Merakit light trap-nya sudah bisa? Belum nggak? Oke, nanti dilajari. Nanti diberikan videonya untuk cara perakitan light trap-nya. Oke, kita lanjutlah. Oke, untuk alat bahan ada lagi lah yang ingin ditanyakan. Ya, untuk lampunya itu, lampu yang kecil-kecil itu ada di lab, sediakan. Ya, makasih juga. Yang lain ada lagi lah. Mengenai topik tujuan alat bahannya. Sudah kerja lagi, kita lanjutlah. Kalau kerja ke cara kerja. Nah, yang pertama, cara kerjanya itu menentukan tempat pengambilan sampel. Daerah yang cocok dan banyak tumbuhan dan jauh dari cahaya. Itu untuk yang malam lah. Setelah itu untuk yang kedua, memasang perangkapnya. Memasang light trap-nya kayak itu nah, di tempat itu, di tempat pengambilan sampel itu. Nah, sudah lo kita memasang. Setelah itu mengukur parameter. Nah, kemudian mengambil sampel sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Misalnya karena tuh pukul jam 12 malam misalnya, terus jam 3 malam, setelah itu jam 6 pagi. Nah, itulah untuk waktunya. Tapi bisa aja berubah melihati situasi dan kondisi yang ada di sana, di tempat praktikum nanti. Kemudian setelah diambil, mengamati serangga yang terjebak. Nah, mengamati serangganya itu ada di mana, ada yang tahu lah. Serangganya ada di mana? Setelah masuk perangkap tuh, nah serangganya ada di mana? Ada yang tahu lah Buan Pian?
Ya, plastik gulanya di mana? Dalam gelas. Oke, ya betul kata Farhan tadi. Jadi sampel atau insektanya itu ada di plastik sampelnya itu yang berisi air deterjen, air sabun kayak gitu. Setelah itu, setelah mengambil sampelnya, kita buat di dalam plastik lagi untuk mengamati, mengidentifikasi serangganya itu menggunakan lup dan menggunakan kain kasa. Jadi kan tadi plastik gulanya itu kan ada di bawah corong lo. Mengambilnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah itu diambil plastik tadi, ditaruh di gelas pop ice nantinya itu menggunakan kain kasa. Setelah itu diamati lagi, dipoto. Nah, seperti itulah. Kemudian mencatat data yang didapat. Setelah itu menganalisis data yang diperoleh. Nah, selesai deh. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan, paham aja lah. Ada yang ingin ditanyakan mengenai cara kerja? Oke, izin menambahkan Kak Maulida. Oke, silakan Kak. Oke, untuk like trap kan pengambilannya nanti tuh ada yang 3 jam atau bisa juga 6 jam per 6 jam. Nah, jadi pesan saya ketika setelah mengambil pengambilan jam pertama langsung dipoto di atas milimeter blok pakai penggaris juga. Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran. Dengaran Kak. Oke. Jadi nanti pas misalkan jam pertama ngambil, langsung pas sampai ke base camp dipoto di atas milimeter blok sama penggaris. Tujuannya apa? Khawatirnya nanti kayak gini, misalkan kalian diamkan di dalam plastik, rusak dia, susah diidentifikasi. Nah, pengalaman beberapa tahun yang lalu ya kayak gitu, karena tidak dipoto, makanya rusak, susah membedakan ini jenis apa, bahkan kadang-kadang hitam saja dia bulat, susah dibedakan, tidak ada kaki, tidak ada kepalanya, susah. Makanya ketika mengambil jam pertama tanpa disuruh asisten, mumpung di sini saya bilang, pokoknya tanpa disuruh ya. Ini saya kasih pesan nih supaya mudah nanti identifikasinya. Jadi setelah 3 jam pertama kan membangkit nih, bangkit banjur, dapat dibawa ke base camp, dipoto di atas milimeter blok sama penggaris. Sampai seterusnya pengambilan data jam selanjutnya nanti kayak gitu juga. Jadi kalian datanya itu bisa langsung disimpan, terjadi yang hancur-hancur gitu hewannya. Jadi susah identifikasinya. Pesan saya itu aja. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Saya aja. Pertanyaan. Ya. Silakan Rio. Rio. Tinggi Kak. Kain kasanya tadi di Ya, apa ya Kak? silakan. Apa tadi? Kain kasanya. Kain kasa. Tinggi. Jadi lo kan nanti di plastik gula itu ada sampel lo. Apa ya? Di dalam plastik gula lagi. Dalam plastik gula yang terdiri dari air sabun dan sampelnya itu disaring melalui kain kasa.
Jadi kain kasanya itu pakai botol pop ice misalnya. Botol pop ice di atasnya ada kain kasa. Nah, setelah itu disaring loh. Jadi yang misalnya pada jam 12 malam dapat 5 insekta misalnya lo. Kedengaran lah suara kakak nih. Putus-putus. Putus-putus Kak. Kalau kedengaran lah. Kenapa? Kedengaran mau, kedengaran. Oke. Jadi tadi kakak ulangi lagi. Di dalam plastik gula yang terdiri dari air sabun dan sampel insekta tadi disaring melalui gelas pop ice dan kain kasa tadi. Jadi di kain kasanya kita dapatkan insekta, hewan insektanya itu. Setelah itu baru kita amati. Baru kita identifikasi ciri-ciri khasnya apa misalnya supaya masih jelas lah. Putus, Kak. Rio, Enggi nggak paham, Kak. Rio. Nggak paham, Kak. Oke. Ada lagi lah. Nah, yaitu Kak Guntur menambahkan tuh. Rio, bisa diulangi lagi lah. Kenapa? Aduh, kadang-kadang. Ya Allah, kenapa jadi ingat? Rio ada pandir lah tadi. Jaringan kakak. Tadi dah, Kak. Ya, kau ulangi. Pantes saya kan ada suaranya. Dikira jaringan kakak. Ulangi jeripian tadi, Kakak. Coba ulangi Rio. Oke. Nah, jadi tadi kain kasanya itu untuk menyaring serangga yang ada di dalam plastik gula yang isinya air sabun. Jadi disaringnya tuh kain kasanya tuh di atas gelas pop es. Dan itu sampelnya. disaringnya itu, Kak. Jaringannya ulangan. Oke. Di yang lain paham aja loh. Kakak bertakun lagi. Kenapa? Itu like trapnya ditajak di tanah, Kakak. Nah, bagus pertanyaan Tio. Jadi untuk like trap itu nanti diletakkan di tiang. Jadi kayak dijarot gitu nah di tiang. Di tiang atau di pohon kayak gitu nah. Misalnya kita dapat loh nih daerah untuk kita apa namanya kita jarat apa bahasa Indonesia ya kita ikat like trap itu di pohonnya itu menggunakan karet ban tadi. Nah itu yang warna hirang itu tuh anggap aja pohon. Setelah itu kita ikat
menggunakan karet ban tadi, mengikatnya itu pakai kayu yang ada di leg trap. Jadi kayu yang di leg trap diikat di pohon seperti itu menggunakan karet ban. Nah, seperti itu. Sampai di sini paham lah. Paham, Kak. Oke, sip. Thank you pertanyaannya, Rio. Yang lain, ada lagi? Jangan sampai kada paham lah. Ada lagi lah. Ada lagi? Misalnya kada ada yang bertanya, berarti paham lo artinya lo. Oke. Kak bertanya. Ya silakan, terus Mina. Nah, untuk lampu warnanya tuh Pang Kak di mana Anda Kak? Yang lawan kabel tadi Kakak yang di atas tuh atau kayak apa Kak? Oke. Terima kasih, Mina. Nah, jadi untuk lampunya itu ini share screen kakak anulah bergeraklah kursornya di tempat buan pian. Gitu Kak. Bergerak, Kak. Nah, di sini itu lampunya. Jadi talinya itu masuk ke sini nah. Masuk ke sini. Nah. Nah, tali lampunya. Habis itu hanya ada lampunya di sini lampunya. Nah. Ini apa nih? Buan pian tahu lah ini apa? Corong. Ya. Kalau ini, Pang? Kayu, Kak. Seng lah Kak. Apa? Seng. Ya, Apa, Kak? seng. Kalau Seng. ini, Pang? Yang plastik gula tadi. Yang ininya. Karet Yang kakak tunjuk nih. Karet Ya, Kakak. karet gelang. Kalau ini, Pang? Karet gelang Kak. plastik gula. Plastik gula. Ya, plastik gula. Setelah itu, ini Pang yang warna hitam-hitamnya apa? Kayu rengang. Ya, kayunya. Nah, jadi karena disinilah meletakkan di pohon atau di tiang, karena meletakkan light trapnya ini pakai karet ban. Lambat lah. Sampai di sini paham lah. Paham lah. Ya, silakan. Kan tadi lampunya itu ada warna merah, kuning, sama biru kan, Kak. Nah, itu tuh kapan aja waktunya dipakai atau misalnya yang pertama warna apa gitu, Kak? Atau kenapa warnanya itu ada 3 warna? Oke. Ini siapa yang bertanya nih? Aira kah? Dia tuh, Kak. Siapa? Nadia tuh. Iya, Kak. Oke. Thank you, Nadia tuh. Jadi, warna lampunya itu nanti dibagi di kelompoknya itu. Jadi, misalnya kelompok 1 sampai kelompok 4 warna merah lampunya. Kelompok 5 sampai kelompok 9 misalnya warna biru. Kelompok 10 sampai kelompok 15 misalnya warna kuning. Saya itu kelompok 17 sampai 19 misalnya warna hijau. Nah, jadi itu untuk warnanya, jadi ada satu kelompok 4 warna, bukan. Jadi tapi dibagi di kelompok, dibagi di beberapa kelompok untuk warna lampunya itu.
Setelah itu untuk warna, kenapa jadi warna kuning, warna hijau, dan seterusnya, itu nanti berpengaruh terhadap insektanya. Jadi ada insekta yang suka dengan lampu warna kuning, ada yang suka dengan lampu warna merah, dan seterusnya. Nah, jadi beda-beda spesiesnya. Itu juga ada pengaruhnya terhadap Nah, berarti itu aja tadi alasannya kenapa jadi warnanya beda-beda. Tinggi Kak, makasih Ada banyak. tambahan lah Kak Suga? Oh iya, sedikit Kakak yang lain? menambahkan. Oke. Suara saya kedengaran nggak? Dengaran Kak. Oke. Jadi benar kata Kak Maulida, kenapa lampunya itu warnanya beda-beda? Yang pertama tadi ada beberapa jenis serangga yang memang melihat atau apa namanya ya, dia menyukai warna-warna tertentu gitu. Dan bahkan ada juga lampu yang warna tertentu disukai banyak serangga. Jadi nanti untuk sebenarnya kenapa tadi beda-beda warna, yang pertama sebenarnya itu mengetahui, nanti kalian akan mengetahui jenis serangga apa aja yang menyukai warna merah, jenis serangga apa yang menyukai warna kuning, hijau, dan biru, dan seterusnya. Dan yang kedua, nanti kalian juga akan mengetahui jenis lampu warna apa yang banyak sekali disukai serangga. Nah, jadi 2 poin itu yang akan kalian dapatkan dari apa namanya pengamatan light trap yang berbeda-beda warna ini. Yang pertama tadi kita mengetahui bahwa serangga ada menyukai dengan beberapa warna lampu, dan kalian juga akan mengetahui ada satu atau 2 lampu nanti yang banyak sekali dapat spesiesnya. Jadi sangat disukai serangga, ada juga warna lampu tertentu. Mungkin seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan. Ada yang ditanyakan lagi, paham atau gimana? Ada lagi lah yang ingin dipertanyakan. Pertanyaan-pertanyaan yang kayak Dodi, Rio, Rusmina, Nadia itu tadi krusial benar. Bagus tuh ditanyakan. Jadi jangan sampai ada paham. Dilihatin dulu bujur-bujur light trap-nya, cara kerjanya. Nanti tidak ada lagi penjelasan di lapangan, langsung kalian praktikum. Jadi dipahami betul-betul, dipandangi bujur-bujur light trap-nya. Apalagi nih kira-kira yang akan ditanyakan supaya kalian tersalah di lapangan. Seperti itu. Ada lagi lah. Kakak hitung sampai 5 misalnya Kak Deda, berarti pahamlah. 1, 2, 3, 4. Tanya. Kenapa? Nah, silakan. Kita silakan. Izin bertanya. Iya, silakan. Tadi ada lakban alatnya, terus lakban tuh di mana-mana. Iya. Kak, ini suara ulun masuk lah. Ya, masuk. Ini masuk sini ya. Oke, mengenai lakban tadilah. Lakban itu digunakan di jaringannya. Masih jelas. Oke. Jadi lakbannya itu nanti digunakan untuk digunakan di seng-sengnya ini supaya kada terpacul, supaya kada lepas. Nanti lo light trap-nya itu kita tinggal
setelah kita tinggal, kita kan tahu lah apa yang terjadi. Misalnya badai, ada hewan, ada sapi kah menerobos light trap itu, kita harus tahu. Ada kekanakan kah yang memainakan. Nah, bisa kayak itu. Jadi supaya merekatkan sengnya itu. Nggih, Kak. Terima kasih, Kak. Ada lagi lah. Kakak buat jadi lo, aku. oke, sedikit lah nambahkan jawaban dari Rusmina tadi. Jadi buat pian pun jangan memasangnya jangan kayak apa ya, jangan longgar memasangnya, harus kayak apa nih, harus pisit. Nah, harus pisit. Jangan sampai lepas. Jadi dicoba-coba dulu, dihentakkan, digoyang-goyang. Like trapnya itu misalnya lepas, pulang lagi. Itu jangan sampai lepas, pokoknya nanti bahaya Pak, misalnya lepas gitu. Nah, like trapnya itu. Jadi harus betul-betul dikuati, dipisiti pakai lakban tadi, antara like trap lawan pohonnya atau tiangnya tuh harus pisit. Jangan sampai ada yang lepas-lepas lah. Apalagi apa namanya? Yang di bawah nih plastik gulanya lepas, nah sampelnya kan ada dapat kayak itu. Nah, pokoknya semua bagian komponen dari light trapnya itu jangan sampai ada yang lepas. Nah, jadi diingati tuh bujur-bujur, sampai ketahuan lepas, tahu jalur resikonya apa. Oke, tadi pertanyaan Rusmina ada lagi lah. Atau Nadia tuh tadi hanya hendak bertakun? Wina kayak mau nanya. Oh, Wina, ya silakan. Mohon maaf lah Kak, kami bertiga sinyalnya jelek, terkeluar Kak. Itu Kak, tadi kan solasinya ditempelnya tuh di antara corong sama sengnya itu Kak, atau kayak apa Kak? Ulangi Pang Wina, kada kedengaran nah di tempat kakak. Oh iya Kakak, kedengar lah Kak? Ya kedengaran dah. Coba lagi. Itu solasinya itu tuh ditempelnya atau dipasangnya tuh di antara si corong sama seng, atau kayak apa Kak nempelnya tuh Kak? Ya. Kan maksudnya, maaf salah Kak. Ada loknya kan, ada seng, ada corong. Jadi ditempelkan di sela-selanya. Ini ada betanda loh, di sengnya ada betanda, di corongnya ada tandanya juga. Nah, jadi itu menguatakan misalnya ada yang longgar-longgar, ditambahi lakbannya. Misalnya ada yang sudah pisit banar, bagus loh, atau kena dikurangi ke lakbannya kayak gitu. Lakban yang sudah ada atau ditambahi, pokoknya itu memisitakan supaya ada terpacul antara seng dengan corongnya. Jadi dicoba-coba tadi, dicoba like trapnya itu dihantak-hantak kayak gitu, supaya kada lepas antara sengnya itu dan corong. Sampai di sini paham lah. Ini nah corongnya lo. Nih, lihat sih yang kakak share screen nih. Ini kan seng. Terus di sini itu corong. Nah, jadi di sini itu kan ada maksudnya ada lakban kayak itu. Nah, supaya pisit antara keduanya supaya kada terpacul. Di sini ada lakban, lakban di sini. Nah, jadi supaya kada lepas antara seng dan corong tadi. Paham lah kira-kira, Wina? Inggi paham Kak, berarti itu tuh si solasi lakbannya itu tuh buat ngekencengin biar nggak kendor kan? Ya. Pak, terima kasih banyak Kak. Yo, yang lain Pang, ada lagi lah. Dilihat nah, dipandang-pandang like trapnya. Harus paham nih
komponen-komponennya ini harus paham kayak apa cara menganu corongnya, kayak apa cara menganu, kayak apa cara menggunakan corongnya, kayak apa cara menggunakan sengnya, kayak Izin apa cara bertanya Kak, menggunakan Gilang. kayunya, bautnya, dan semuanya. Nanti diberi waktu untuk memasangnya, jadi jangan sampai lambat, jangan sampai lepas-lepas. Ya Gilang, anak takun kak tadi. Iya Kak. Jadi ulun Ya, ada silakan. bertakun mengenai Nyaringi deh suara Jadi ulun Gilang. Udah kedengaran di tempat kakak. bertanya mengenai baut tadi Kak. Ya. Jadi baut tuh di mana Kak? Apa yang dibauti itu nah Kak? Kak, nanti Ya. Bautnya lo. Nah, nyari kamu. Jadi bautnya itu nanti ada di kayu reeng. Kayu reengnya itu ada bautnya supaya merekatkan corong dengan kayunya. Ini kurang jelas. Ini kurang jelas Pangla gambarnya. Di antara di antara 3 seng ini ada kayunya. Ini seng, kayu, seng lagi kayu, kayak gitu. Jadi seng kayu pokoknya lah. Jadi di antara seng ada kayu, di antara kayu ada seng gitu. Nah, pokoknya 3 seng, 3 kayu. Nah, jadi si bautnya ada di reng supaya corongnya bisa menyatu dengan corong di bawah. Maksudnya supaya jadi perangkap, intinya menguati perangkap dah itu aja intinya. Si baut tadi. Soalnya kan mungkin lo kayu berdiri kayak itu aja, punya kada bautnya. Nah, mungkin lo jadi pakai baut tadi supaya menyatukan corong tadi. Paham lah, Gilang. Nggih, paham. Makasih Kak. Oke, thank you. Yang lain? Izin bertanya Kak. Siapa nih yang bertanya? Halidi Kak. Silakan Halidi. Izin bertanya Kak untuk dari Kasuga tadi itu kan ada dijelaskan tentang untuk 3 jam pertama langsung dibawa ke base camp untuk menghindari hancurnya spesiesnya. Di situ kan diminta mengukur pakai milimeter blok dan penggaris itu gimana Kak? Oke, Gilang, suara saya kedengaran nggak? Gilang siapa tadi? Halidi ya? Kedengaran nggak? Oke. Jadi maksudnya nanti kan kalian tuh ditentukan. Pertama kalian merakit itu habis memasang. Nah, memasang setelah dipasang light trap itu biasanya ditentukan. Bisa per 3 jam dibangkitnya, bisa per 6 jam. Itu tergantung di lapangan. Suara pian kecil Kak. Kenapa? Suara pian kurang Suara jelas. kecil kah? Nggih. Jelas. Hah? Suaraku jelas nggak Khalidi? Jelas Kak. Mas Kak. Nah, jelas kan? Jadi gini, pertama kalian merakit tadi kan, habis itu kalian memasang nih, mengikat di pohon. Nanti ditentukan oleh asisten ketika di lapangan, dibangkit itu per 3 jam atau per 6 jam. Maksudnya adalah nanti ketika misalkan per 3 jam, setiap mulai dari pemasangan pertama, 3 jam ke depan kalian balik lagi ke light trap ini, ambil plastik yang ada itu, ada spesiesnya, baru diganti lagi dengan plastik baru dan sabun yang baru. Itu misalkan per 3 jam ya, sama halnya dengan per 6 jam. Jadi kalian membangkit pertama, itu kan membawa plastik berisi air, sabun, sama spesies yang ada di dalam kan. Nah, nanti kalian bawa tuh ke base camp.
Setelah dibangkit, bawa ke base camp, disaring pakai ini tadi, kain kasa. Nah, habis itu langsung nanti dipoto tadi. Dipoto spesies yang ada tadi, yang sudah kalian ambil di 3 jam pertama. Kalian foto di millimeter block, sama taruh penggas, supaya tadi ya spesiesnya tidak hancur. Kedengeran nggak suara saya nih? Khawatirnya saya banyak bicara nggak kedengeran? Kedengaran Kak. Oh iya. Jadi jelas nggak kira-kira anu Khalidi? Nanti untuk di lapangan itu tadi kita masang light trap, habis itu nanti ditentukan asisten di lapangan membangkit atau mengambil spesies yang sudah kita taruh, plastik sampel, plastik gula sama air sabun tadi kita ambil, diganti lagi dengan plastik baru yang berisi air sabun pula. Dan dibangkit lagi 3 jam berikutnya. Nanti setelah 3 jam berikutnya dibawa lagi tuh, diganti lagi dengan plastik gula yang baru berisi lagi air sabun. Nanti bisa 6 kali pengambilan sampel atau 3 kali, itu tergantung di lapangan. Yang pasti misalkan 3 jam pertama dibangkit, nah setelah dibangkit diganti tadi dengan plastik yang baru dan berisi sabun yang baru yang hasil dibangkit tadi dibawa ke base camp, disaring dengan kain kasa, spesiesnya diambil, ditaruh di millimeter block, ditaruh penggaris, dipoto. Jam-jam berikutnya juga kayak gitu. Ambil, saring, ambil lagi spesiesnya, foto. Kayak gitu aja seterusnya. Paham nggak kira-kira hal ini? Atau kurang jelas suara saya? Paham nggak? Sudah jelas suaranya. Paham. Oke. Ada lagi? Kak, Ulun izin bertanya. Siapa itu? Siapa? Ripda, Kak. Oh iya, Ripda. Apa Ripda? Kalau air sabunnya itu seberapa banyak, Kak? Isi anunya apa? Air sabunnya itu sekitar, kalian disuruh bawa plastik gula 1 kilo ya? Saya tanya dulu, plastik gula 1 kilo ya? Tinggi, Kak. Ya, isinya tuh sekitar 1/4 dari plastik gula 1/2 kilo tuh nah. Isi air sabun itu 1/4 dari 1/4, kalau timbangan gula itu 1/4 dari plastik gula 1 kilo isi airnya. Nggak usah banyak-banyak, 1/4-nya aja. Terus Kak, misalnya kalau hujan nih Kak, terus yang kabel lampu sama stop kontaknya tuh kayak apa Kak? Ya, pertanyaan bagus, bagus sekali. Nah, nanti kan kalian sebenarnya fungsi lakban tadi tidak hanya untuk merekatkan atau memisitakan seng sama corong. Nah, nanti ketika kalian memasang kabel sama lampu itu nanti kalian lakban juga. Nanti ditutup sama plastik lalu dilakban. Jadi supaya ketika kena hujan tidak konslet. Nah, bagus pertanyaan ini. Jadi itu juga fungsi lakban itu juga salah satunya. Jadi nanti dilakban yang tali-talinya tuh, habis itu kalau bisa di anu plastik baru dilakban. Jadi ketika kena hujan tidak konslet. Oke, terima kasih Kak. Dan juga ini kan mana tadi mana gambar tadi Maulida? Kan di gambar tadi ada corong yang paling atas kan, yang paling itu kan berlubang kan? Yang di corong yang paling asli berlubang kan, yang buat masukin kabel. Nah, itu bisa ditutup juga tuh atas itu supaya nggak masuk banyu. Ya, pakai gas pop es. Kalau perlu dilakban juga nggak apa-apa. Nah, itu yang di atas tuh nah. Oke Kak. Supaya nggak terbang-terbang, mana tahu ada angin ribut kan. Habis ditutup pakai gelas pop es, lalu di lakban. Nah, supaya menghindari konslet tadi. Jadi fungsi lakban juga kepake di situ. Paham nggak kira-kira? Siapa tadi yang menanya? Inggi Kak, paham. Ripda. Oke, ada lagi? Diresapi betul-betul cara kerjanya.
ditanyakan kalau ada yang kurang dipahami, jangan sampai salah di lapangan nanti. Ada lagi lah. Ada lagi kah? Kakak hitung sampai 5 lah. Misalnya Kak ada lagi, berarti paham semua. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah paham. Untuk tabel perhitungannya samalah dengan arthropoda sampai mentilanti juga. Oke, berarti ingat aja lo cara menghitung di arthropoda. Tabel di arthropoda masih ingat lo? Kalau kedengaran ya? Dengarin Kak. Kalau ditanya lo jawab, misalnya paham kayak gitu nah. Misalnya ada menjawab nih, kakak nggak paham ya sudah lah. Nah, kita lanjut ke cara kerja topik discuss. Oke. Kita lanjutkan ke topik ikan. Jadi topik untuk topik ikan ini ialah keanekaragaman ikan atau fishes di daerah perairan. Nah, jadi keanekaragaman berarti hitungannya sampai mana? Masih ingat? Cantika, hitungan keanekaragaman sampai mana? Lenti Kak. Sampai mana? Lenti. Keanekaragaman Kakak. Mimpi lenti. Ya, mimpi nanti. Oke, thank you. Nah, setelah itu untuk tujuan untuk menganalisis keanekaragaman jenis spesies atau ikan di daerah perairan. Kita lanjut ke cara kerja alat bahan. Alatnya jaring rengge, yaitu pemberat rengge, plastik sampel, kantong plastik, alat tulis, kertas label,
kayu penyangga, dan parameter. Sampai di sini sudah dicatat. Sok lajuan, Kak. Kakak ulangi lagi lah. Jaring rengge, pemberat rengge, plastik sampel, kantong plastik, alat tulis, kertas label, kayu penyangga, dan parameter. Parameternya itu nanti tergantung dengan situasi dan kondisi. Nah, untuk alat, topik, dan tujuan ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan lah? Belum ada, Kalau Kak. misalnya Kak berarti paham kok untuk alat, tujuan, dan topiknya ini? Kak, izin nggak bertanya? Nah, silakan Dodi. Untuk kayu penyangga itu ada panjangnya tuh Kak, ditentukan nggak? Kayu penyangga. Ya, betul kata Kak Guntur. Air yang ada di lapangan, setelah itu biasanya menggunakan panjang meteran. Apa suara kakak nih? Soalnya putus-putus kayak gitu. Jelas lah. Nah, kalau jelas kok. Nah, jadi kakak ulangi lah. Menyesuaikan dengan ketinggian airnya nanti di lapangan. Setelah itu biasanya minimalnya itu 2 meter untuk itu di penyangganya itu. Setelah itu biasanya minimal. Oke, ini jelas lah sudah. Jelas, Kak. Oke. Maaflah jaringan biasa. Nah, jadi kakak ulangi lagi lah. Jadi untuk kayu penyangga itu sesuai dengan ketinggian air yang ada di lapangan. Biasanya minimal 2 meter. Masih terdengar lah. Terdengar lah. Terdengar Kak? Ini terdengar, Kak. Oke. Ada lagi lah pertanyaannya mengenai praktikum ikan ini. Bertanya. Sendet ya suara aku nih. Ada lancar di sini. Ya lah. Jelas jadi jelas ya. Jelas ya. Oke. Ini Kak. Ada lagi lah yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Kak. Siapa nih yang bertanya? Fitriani, Kak. Silakan Fitri. Jadi kayu penyangganya itu 3 lah, seperti yang di gambar ini. Itu menyesuaikan di lapangan nanti misalnya ya tuh kayak apa ya? Misalnya kelompok 1-5 di daerah A. Misalnya jadi ininya 5 juga, ininya apa jaring renggenya 5 juga. Habis itu di sebelahnya nanti pulang di sebelahnya lagi ada lagi kelompok 6-10 membuat perangkat
perangkap ikan juga seperti ini. Jadi misalnya 5 kelompok berarti ada berapa? Ini kan ini dua kelompok. Jadi ini yang kakak share screen ini 2 kelompok aja. Misalnya ini 2 kelompok, misalnya 5 kelompok berarti ditambah lagi loh. Tambah lagi kayu penyangganya. Jadi misalnya di daerah A kelompok 1 sampai 5, di daerah sananya lagi misalnya jaraknya 20 meter misalnya. Kelompok 6 sampai kelompok 10. Setelah itu 20 meter lagi ke sana kelompok 11 sampai 15. Setelah itu kelompok 16 sampai 19 20 meter lagi ke sana. Jadi seperti itu. Misalnya 19 kelompok yang turun. Misalnya 10 kelompok yang turun, misalnya kan kemungkinan bisa besip loh, Bun Pian. Misalnya untuk si pertama kelompok 1 sampai 10 misalnya. Jadi ada 10 perangkap jalau kayak gitu nah. Dapat dipahami lah. Oke. Ini Bisa. bertanya kayunya atau apa tadi? Kayunya, Kak, kayu penyangga. Kayunya itu sebenarnya menyesuaikan dengan pemasangan kalian. Ketika nanti kalian digabung ya otomatis menyesuaikan bagaimana cara mengikatnya. Kan ujung ketemu ujung. Nah, kalau misalkan satu kelompok satu titik, otomatis kayunya hanya 2. Nah, kalau misalkan berderet 3 kelompok, berarti kayunya perlu berapa? Perlu 4. Sampai seterusnya. Artinya menyesuaikan nanti di lapangan, kayu itu menyesuaikan dengan pembagian kalian ketika diarahkan di lapangan. Nanti bisa per kelompok, bisa per gu atau per tim, misalkan 1 sampai 5 seperti yang disampaikan Kak Maulida, atau 1 sampai 3 atau 1 sampai berapa kayak gitu. Jadi menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan arahan asisten nanti seperti apa. Jadi kita melihat kondisi di lapangan juga, kondisi di lapangan seperti apa, baru bisa menentukan kalian itu pemasangannya nanti bisa per tim atau per kelompok atau seperti apa. Jadi seperti itu. Lanjut, Maulida. Oke, thank you Kak Suga atas tambahannya. Kayak apa paham aja lah, Fitriani. Inggi paham, Kak. Terima kasih. Oke. Yang lain ada yang dipertanyakan lagi mengenai alat, tujuan, topik? Lagi lah. Kalau sudah kerja kita lanjut lah. Gilang. Oke. Gilang kan aku takut nih. Iya, Kak. Kedengaran Ya, Kak, silakan. suaranya? Jadi kalau itu kurang lebih 2 meter berarti agak ke tengah-tengah laut gitu, Kak? Iya. Ke tengah-tengah laut, cuman kada ke tengah bandar pang, cuman kada ke pinggir bandar juga. Nanti sesuai dengan apa yang di lapangan lah, nanti ditentukan juga tempatnya di mana kayak gitu nah. Iya, masih banyak. Mencari kayunya gin di sekitar kayu penyangganya gin mencari di sekitaran situ juga. Misalnya kedalamannya sampai pinggang misalnya, jadi kayunya sapa misalnya, jadi menyesuaikan nanti di lapangan seperti apa. Paham lagi Gilang? Kak, makasih banyak. Oke, Gilang. Yang lain? Ada lagi lah. Misalnya kerja, kita lanjutkanlah ke cara kerja. Oke, karena diam berarti paham. Kita lanjut ke cara kerja. Nah, cara kerja yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan yang digunakan tadi. Jadi disiapkan alat-alatnya. Setelah itu yang kedua menentukan tempat pengambilan sampel. Nah, di mana nantinya itu. Setelah itu yang ketiga merakit jaring rengge pada kayu penyangga dan memberi pemberat pada rengge. Nah, pemberat renggenya ini batu atau benda berat yang lainnya supaya berat.
Ya, supaya rengkenya kada melayang kayak gitu. Nah, jadi diberikan pemberat rengge. Seperti itu. Atau hendak kawan kata nanti dikorbankan bisa juga misalnya Gilang hendak mengorbankan Farhan misalnya diandak jadi pemberat. Saya jual lah. Jadi jangan supit asal jangan dosa aja jadi anak ke situ kena berat mana. Oke. Canda berat. Kita lanjutkan. Aduh ya Allah. Kita lanjutkanlah ke cara kerja yang berikutnya. Setelah kita merakit lo jaring rengge, kayu perangga dan pemberat perangga tadi, itu dipastikanlah jangan sampai terlilit-lilit. Nah, jadi jangan sampai terlilit atau kusut anunya itu apa jaring renggenya ini. Nah, jangan sampai kusut, harus rata bang kayak gini. Nah lah, jadi dipastikan itu ini pakai tali rapia misalnya, pakai tali apa lagi, tali. Nah, biasanya jaring rengge ini sepaket lawan talinya, jadi kawan merekatkan rengge dengan kayunya ini. Oh iya, nambahkan sedikit. Halo? Ya silakan Kak Suga. Oke. Nambah sedikit. Ini karena tadi ada dibahas sedikit terkait dengan kusut-kusut. Dulu ada pernah kejadian angkatan 2015, pengambilan data Pisces ya. Nah karena kusut, biasanya kita di lapangan tuh ditentukan waktunya. Waktu pemasangan itu misalkan berapa menit atau berapa. Nah, makanya biasanya kan disambung lagi, sambung karena praktikumnya banyak. Nah, pengalaman dulu ketika itu kusut, otomatis dia bertahan di situ dan dibagi orangnya. Makanya itu yang keteteran kemarin. Jadi jangan sampai kusut tuh ya. Kalau kusut nanti otomatis lanjut ke praktikum selanjutnya. Mungkin orangnya hanya sedikit, misalkan orang berempat, 2 di situ, 2 lanjut ke praktikum selanjutnya. Misalkan lambat lagi, berarti dibagi lagi tuh orangnya. Berarti misalkan ada lambat terus, terus, otomatis satu topik itu 1 orang yang megang. Kau pikir aja 1 orang megang masang rengge. Bisa nggak? Nggak bisa kan? 1 orang mungkin nggak bisa masang rengge. Susah. Makanya itu diperhatikan banget tuh, jangan sampai kusut. Karena kejadian. Apalagi pas yang kalau bisa masang talinya di Banjarmasin aja, tali yang buat di atasnya itu. Pasang dulu talinya dari sini. Jadi di sana tinggal buka aja lagi. Kemarin pengalaman ketika di lapangan angkatan 2015 seperti itu. Memasang di sana, habis itu lepas. Kau kusut. Mati aja kayak di sana. Pusing kepala mereka. Makanya itu jangan sampai kusut ya. Itu kasihan banget tuh. Kalian yang kasihan soalnya. Kebagi nanti. Mumpung saya mengasihani ini. Kasihan. Kalau 1 orang yang ngambil data itu kan susah. Yang masang-masang susah. Kalau topik-topiknya enak aja sendiri. Tapi kalau pas kebetulan rengge, kalau kusut, wah. Selamat sudah kalian. Tidak hanya sudah renggenya kusut, otak pun akan kusut nanti. Perasaan pun akan kusut. Semuanya akan kusut nanti di situ. Nanti kalian dapat kejutan dari asisten kalau seperti itu. Jadi tolong diperhatikan ya. Terkait dengan kelengkapan alat, habis itu kesiapan pemasangan dan sebagainya itu tolong diperhatikan betul-betul. Sesama teman harus saling mengingatkan. Nanti kalau terjadi kesalahan ya udah, tanggung resikonya. Semuanya bakal kusut pokoknya. Rambut pun juga kusut karena tidak mandi, ya kan? Ya lanjut kamu Lida. Oke, terima kasih Kak Suga. Lanjutlah ke cara kerja berikutnya, yaitu setelah kita memasang jaring renggenya itu loh, kita mengambil sampel. Sebelum mengambil sampel itu kita menunggu beberapa jam dulu, sesuai waktunya itu ditentukan nanti. Misalnya setelah kita memasang jaring renggenya itu, misalnya 6 jam dulu kita tunggu. Misalnya kita memasang jam 5 pagi.
Berarti 6 jam kemudian baru kita mengambil sampelnya. Mengambil sampelnya itu. Nah itu. Kemudian mengukur parameter. Setelah mengukur parameter, selesai. Nah, sudah. Mengenai cara kerja itu aja. Ada lagi lah yang dipertanyakan mengenai cara kerja topik ikan. Sambil diresapi lah ini kayu penyangganya, ini jaring renggenya, ini pemberat renggenya. Setelah itu nanti air di sini masuk, ikannya di sini. Setelah itu diambil jaring ikannya di sini. Nah, sambil diresapi apa yang kakaknya arahkan dan ditanyakan jika tidak paham. Karena di sana tidak ada lagi pengarahan. Oh iya, saya mau bertanya dulu nih. Kemarin tuh yang kalian beli rengge itu, di bawahnya itu ring yang buat pemberat itu sudah dipasang atau belum? Sudah dipasang duluan atau enggak? Atau dipasang belakangan? Ring yang bulat itu. Siapa yang beli rengge? Halo? Halo, suara saya terdengar? Semalam jahit lawan Habli Kak yang nukar. Habli ya yang beli ya? Habli, di ring yang bulat itu sudah dipasang duluan atau belum? Kalau seingat ulun itu sudah, Kak. Oh, alhamdulillah kalau sudah. Soalnya bahaya nanti kalau itu nggak dipasang. Mana tahu kan? Nah itu nanti dicek juga ya kalau misalnya ke lapangan itu dicek. Soalnya kalau kalian ngikat di talinya itu khawatirnya putus karena ada ombak kan. Ya, tolong dicek lagi nanti. Pokoknya yang kelengkapan itu dicek buat supaya datanya bagus gitu. Ya lanjut. Oke, thank you Kakak Suga. Lagi lah yang dipertanyakan. Izin bertanya. Ya silakan. Nah Kak, ini kan renggenya tuh ditali di kayu penyangga. Untuk mengikat renggenya tuh pakai apa Kak? Pakai rapiah kah? Atau pakai apa? Iya, jadi kan sepaket lah lawan tali. Biasanya talinya itu warna kuning kayak gitu. Nah, jadi talinya itu diikat di kayu penyangga. Tapi bisa juga kalian bawa tali rapiah untuk mempererat antara untuk mempererat penyangganya ini dengan jaring rengge. Jadi bawa aja tali rapiah supaya lebih erat, supaya kada lepas seperti itu. Oke, thank you Pipin. Tali dadayan, Pin. Tali dadayan, Pin. Tali dadayan. Tambang, tali dadayan. Tambang yang halus. Ya, tali tambang yang kecil tuh. Tali dadayan itu namanya kan? Jangan tali sapi lah. Keganalan. Kata tali pusar. Enggih Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, ada lagi lah pertanyaan dari kalian. Kakak, nanti Ya. cara pasang rengge pasang rengge dilajari di kampus Kakak. Hah? Kenapa? Kada bisa nggak masak rengge? Kada tahu Kak ayo ulun. Sulit. Ya, kalau kawan tuh belajar lah lewat YouTube kayak gitu nah. Kami otodidak Jepang semalam.
Betajun-tajun pasang aja dah. Jadi kada ada alasan kada bisa Jadi gini, memasangnya. nih Rio. Suara saya terdengar Kak? Tinggi Kak, terdengar Kak. Oke. Jadi nanti kan kalian tuh ditentukan titiknya tuh, titiknya ditentukan. Misalkan Rio di laut sini, full selautan masang rengge, contoh misalkan ya kan. Misalkan nih, full satu laut masang rengge misalkan ya kan. Nah, jadi nanti tuh dibentakkan talinya tuh panjang kan? Berapa meter kemarin talinya? Talinya, renggenya berapa meter? Yang diminta berapa meter? Rio? Tadi ingat Kak. Oh, gimana kok mau masang rengge, panjang renggenya aja nggak ingat, gimana cerita? 2 meter Kak. Duh, maaf. Ya, 2 meter kan? 2 meter berapa? Nah, makanya masa kok mau masang rengge nggak panjang aja lupa. Nah, itu dibentang. Nih, aku macam mengajarin ATK aja nih. Dibentang berdua temanmu, satu di ujung, bentang. Cari kayu, ditajak kayunya lalu diikat atas bawahnya. Jadi deh, simpel kan? Cuma nanti biasanya kalau masang di lapangan itu biasanya kita kan laut itu pasang surut. Nah, saya sedikit menjawab tadi. Kan tadi ada pertanyaan, kenapa agak ke tengah sedikit, nggak di pinggir. Kan air pasang surut kan. Dan kita ketika memasang rengge itu ditinggal renggenya. Kalau dipasang terlalu di pinggir, khawatirnya airnya langsung surut. Pas kena jadwal surut ya. Jadi nggak ada ikannya yang kena. Makanya biasanya paling tidak itu yang sedada itu, karena sedada itu agak lambat surutnya. Dan biasanya itu lebih banyak dapatnya. Makanya yang sedada, nggak juga terlalu dalam. Kalau terlalu dalam kalian tenggelam lagi, itu agak susah. Makanya tadi itu sedikit menjawab yang tadi ada juga bertanya tadi. Makanya nggak terlalu dalam, nggak terlalu di pinggir tadi, karena air itu pasang surut. Jadi dilihat kondisinya menyesuaikan, tapi itu nanti menyesuaikan lagi dengan lapangan kayak gimana kondisinya. Rio kira-kira mengerti lah Rio, masa nggak bisa masang rengge? Nggak pernah masang rengge Rio ya? Belum Kak. Kamu lahir di mana Rio? Jadi nggak pernah masang rengge? Martapura Kak. Martapura. Oh Kak. Martapura itu bukan Iwakan loh. Masa nggak bisa masang rengge kau? Lain bagian situnya ulun. Lain kah? Iya udah. Tapi kira-kira paham lah. Enak Kak, karena belajar Kak. Iya. Kira bisa masang rengge. Meluntak, berarti meluntak ada tahu aja meluntak nih. Ulunta. Anu Bang, mancau, tahu lah mancau lah. Kita absen dulu. Ada. Kita presensi dulu. Nah, mancau ada tahu. Wah, mancau orang Amuntai aja. Orang Martapura tuh khas mancau loh. Ya ada. Nah, kada tahu Rio nih. Wah, mabuk sudah. Ya sudah, kita lanjut lagi deh. Terlalu lama kalau kita presensi alat penangkap ikan. Lanjut kamu Lida. Oke Kak Suga, thank you Kak. Nah, jadi tambahan lagi lah, yang ke laut itu orang yang bisa berenang dan perwakilan kelompok. Jadi kada semua anggota kelompok yang merakit renggenya ini dan yang bisa berenang lah. Nah, itu tambahannya. Oh ya, tambahan lagi dikit Maulida. Silakan Kak. Oke. Ya, betul kata kamu Maulida tadi. Yang bisa berenang ya, masang rengge di laut. Sama satu lagi, kalau misalkan Rio haid, jangan ke laut, nanti bahaya, ada hiu. Ya, kalau Rio haid, jangan ke laut. Pokoknya intinya kalau haid nggak usah masang. Jadi teman-teman yang lain aja nggak haid. Nanti Rio haid atau Farhan haid kan susah. Nanti dikejar-kejar hiu kan repot kita. Ya. Pokoknya bagi yang haid nggak usah masang. Pokoknya kalau haid nanti bilang aja sama asistennya. Kalau asisten yang nyuruh ke laut bilang sama saya. Pokoknya kalau haid jangan sampai ada ke laut. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mana tahu hiu datang kan? Kita nggak tahu. Kita nggak bisa menantang alam. Jadi jangan coba-coba. Ya, tapi jangan ketika diberitahu di sini haid nggak
nggak ke laut, semuanya haid kan? Siapa yang masang? Ketika di sini diberitahu kalau haid nggak turun ke laut, katanya semua haid ke aja. Nanti ada yang ngecek, asisten yang ngecek nanti. Tapi asisten perempuan, bukan asisten laki-laki yang ngecek. Supit jangan ngecek. Ya, pokoknya asisten perempuan yang ngecek nanti kalau misalkan bilang-bilang haid. Karena ada kejadian, dia bilang haid ternyata tidak setelah dicek asisten perempuan. Makanya jangan sekali-sekali berbohong. Kalau haid ya bilang haid. Karena kita mengkhawatirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau tidak haid jangan berbohong. Nah kalau bohong ya sudah, terima resikonya kan. Tapi tenang, yang memeriksa asisten perempuan bukan asisten laki-laki. Tenang Rio ya. Jangan khawatir Rio. Yang memeriksa nanti asisten perempuan. Ya lanjut kamu. Oke Kak. Nah, itulah tadi. Jadi jangan sampailah yang haid kayak itu. Nah, dan orang yang bisa berenang. Rangge itu bujuran 2 meter kah? Rio, Rangge bujuran kah 2 meter? Gua nikam tukar. Kadang kalau mencek bujur-bujur dulu. Ya. Makanya masa 2 meter? Iya nada aja buahnya nih. Oke, lanjut. Mengenai cara kerja, ada yang ingin tanyakan lah. Misalnya Kak Deda berarti paham loh nih. Oke Dewi, lubang renggenya kemarin ukurannya berapa? Ayo, berapa 2 ukuran cm renggenya? Kak, 2 cm kalau nggak salah. Nah, kalau enggak salah, ayo Dewi, berapa? Ada enggak? Nah, ayo. Oh. Nah, 2 jari. Ingat. Lubang rengge kade ingat, panjang rengge kade ingat. Ya, enggak, mana tahu tadi yang disebut Rio 2 meter tadi besar lubang 2 meter kan buat nangkap Nah, sulit. Aduh. Jadi berapa senti Berapa senti Dewi? Itu Kak, panjangnya 4 meter, terus ukuran lubangnya itu 2 cm. Yakin? Iya Kak. Oh iya. Kemarin belinya per kelompok satu rengge ya? Habli kamu. Oh iya ya. Ya udah. Lanjut ke Maulida. Oke Kak. Udah lagi lah. Yang ingin ditanyakan. Kakak hitung sampai 5 lah, berarti paham lah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Berarti paham lah untuk topik ikan. Meskipun dari tujuannya, alat bahannya, dan cara kerjanya. Untuk tabel perhitungannya samalah dengan insekta sampai min pilihan P juga. Oke. Oke, karena sudah kerja lagi, kita tutuplah. Atau ada tambahan kah dari Kak Suga sebelum menutup pengarahan pada hari ini? Atau Kak Guntur dan kakak-kakak lainnya? Cukup Maulida, cukup. Mungkin nanti mereka kasih ini aja, kasih hadiah aja. Oke, siap memberi hadiah. Oke, sebelum kita menutup pengarahan pada hari ini,
Alangkah lebih baiknya mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang telah diarahkan kakak-kakaknya dapat dipahami, dapat diserapi. Amin. Oke. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, besok ini ya, besok kita main Ekwan lagi. Besok kita main Ekwan lagi, mungkin keanekaragaman Alves sama ini, apa namanya, Alves sama... Oh ya, besok kita main ini aja, keanekaragaman Alves sama intersisi ya. Tolong dibaca-baca dulu nanti di rumah. Besok kita main Ekwan lagi, intersisi sama keanekaragaman Alves, burung. Oke, sekian. Mungkin bisa keluar, nggak ada masalah. Makasih.